Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tafsir tarbawi, yaitu pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang diperuntukkan untuk seseorang atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematis. Yaitu pendidikan jasmani itu adalah bagian dari kehidupan yang harus ditanamkan oleh manusia itu sejak dini. Karena kenapa? Karena pendidikan jasmani itu berpengaruh terhadap perkembangan anak dan menjadi bentuk pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang kualitas fisik yang seimbang. Menurut pendidikan jasmani, menurut surat Al-Baqarah ayat 247, saya bacakan ayatnya terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, dan nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi pun menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwa pada masa itu masyarakat kaum di sana itu bingung atas kepemimpinan. Siapa yang mau memimpin kerajaan ini kalau tidak ada rajanya, seperti itu. Terus rakyat itu meminta pendapat kepada Nabi. Wahai Nabi, coba kamu bertanya kepada Tuhanmu, siapa yang akan memimpin kerajaan ini. Kemudian Nabi bertanya kepada Allah. Nabi bertanya kepada Allah, siapakah yang berhak untuk memimpin kerajaan ini? Kemudian Allah berfirman, yaitu Talutlah yang menjadi kerajaan bagi kalian semua. Terus komplain, loh, kok Talut yang menjadi raja? Dia kan tidak kaya dan tidak begitu kaya. Tapi Allah juga berfirman, terus Allah balas, karena Allah memberikan kelebihan pada Talut itu ilmu dan fisiknya yang sehat. Apa nilai-nilai pendidikan yang ada pada surat Al-Baqarah ini? Pertama, yaitu menghendaki dimajukannya pendidikan intelektual dan jasmani supaya lahirnya manusia yang mampu dalam memimpin. Jadi dia berilmu yang tinggi dan juga berjasmani atau berbadan yang sehat. Yang kedua, dasar kepemimpinan ialah unggul pada segi ilmu dan jasmani. Jika seseorang itu sehat jasmaninya, maka dia akan unggul dalam memimpin. Bukan hanya itu, tapi badannya juga. Bukan hanya itu, tapi ilmunya juga. Nah, pada surat Hud
ayat 52 pendidikan jasmani ini pada surat Hud, yaitu saya bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. In naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushhidu Allah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Salah. Ayat 52 ya. Mohon maaf, barusan salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Yang artinya, dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambah kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Kenapa kok Nabi Hud menyeru kepada kaumnya? Karena kaumnya Nabi Hud pada saat itu adalah melakukan dosa-dosa besar, yaitu menyekutukan Allah atau menyembah berhala. Jadi Nabi Hud berkata kepada kaumnya untuk bertaubat, beristighfarlah kamu, meminta ampun kepada Allah atas dosa apa yang kamu lakukan, dan bertaubatlah kamu dengan sungguh-sungguh dan meminta ampun kepada dosa-dosa yang sebelum kamu lakukan. Nah, apa saja nilai-nilai pendidikan yang ada pada surat Hud ini? Yang pertama, di antara pendidikan jasmani ialah pembinaan kesehatan, khususnya yaitu gizi yang baik bagi generasi yang sekarang. Yang kedua, pendidikan rohani harus memperoleh prioritas, yaitu akhlak dan agama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.